Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan terkait pertemuan 7 geografi desa kota. Nah, dalam penjelasan di video mungkin banyak dari rekan-rekan yang belum mengerti terkait beberapa materi yang ada di sana. Makanya dibuka sesi tanya jawab yang teman-teman sudah melaksanakannya di WA Group. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab ya satu persatu terkait pertanyaan yang muncul di WA Group, tapi secara singkat saja karena waktunya terbatas. Di sini saya list pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah hampir semua kelompok bertanya ya dari 3 kelas. Hanya saja ada satu kelompok yaitu kelas A, kelompok 4 yang di data saya itu tidak ada pertanyaan ya dari kelas tersebut. Apakah rekta itu dari kelompok 4 kelas A atau bukan? Karena rekta saya lihat bertanya tapi hanya menyebutkan kelompoknya saja tanpa menyebutkan kelasnya begitu. Silakan nanti dikonfirmasi di WA Group ya. Dan yang lainnya ada 2 pertanyaan dari satu kelompok, yaitu dari kelompok 5 kelas B. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya bahas. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Dari Xvina, kelompok 7 kelas A. Izin bertanya, dalam materi model integrasi spasial, apa saja tantangan yang mungkin bisa dihadapi dalam penerapan model integrasi spasial itu dalam pembelajaran geografi baik di tingkat SMA ataupun perguruan tinggi, dan dari tantangan tersebut bagaimana cara mengatasi permasalahannya? Oke, kalau konteksnya ke pembelajaran ya dalam perkuliahan misalnya atau dalam materi geografi di SMA, itu yang sulit adalah praktek langsungnya di lapangan. Karena kalau kita berbicara dengan model pengembangan terkait integrasi spasial dan lain-lain begitu ya yang ada di desa, itu kita harus melaksanakan observasi dengan beberapa pihak. Yang pertama yaitu dengan pihak aparatur desanya sendiri begitu ya, atau bahkan yang lebih tinggi kecamatan dan kabupaten karena rencana tata ruang wilayahnya itu ada di kabupaten atau kota begitu. Nah, kemudian selain itu juga kita harus observasi ke masyarakatnya juga. Dalam kaitan apakah memang betul apa yang sudah direncanakan dalam RT RW kabupaten kota itu sudah direncanakan atau sudah diimplementasikan di masyarakat begitu. Berarti tantangannya hanya di observasi praktek langsung di lapangannya gitu. Karena waktu untuk pembelajaran di SMA dan di perkuliahan sangat singkat untuk membahas terkait itu. Bahkan tidak ada alokasinya untuk praktikumnya gitu untuk geografi desa kota di kuliah, apalagi di SMA. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari kelompok 1 kelas A, Stefani Tri Angelika, pertanyaannya, apa model pengembangan wilayah pedesaan yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa? Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang efektif atau tidak efektif, tidak ada yang lebih menonjol dari ketiga model tersebut. Karena apa? Karena pembentukan ketiga model tersebut itu didasarkan pada kebutuhan wilayah masing-masing. Ada yang tepatnya atau cocoknya memakai model A, ada yang cocoknya untuk memakai model B, dan ada juga yang cocoknya memakai model C. Begitu ya. Misalnya, kita ngasih contoh model pusat pertumbuhan. Nah, untuk teori model pusat pertumbuhan, intinya kita kan akan menumbuhkan pusat pertumbuhan yang istilahnya bisa mengacu kepada pusat pertumbuhan yang ada di kota begitu ya. Berarti kalau di dekat desa tersebut ada kota yang sudah berkembang dengan baik, maka desa-desa di sekitar kota tersebut itu harus berpedoman atau mengacu terhadap kota sebagai pusat pertumbuhan. Tapi apabila desa-desanya jauh dari pusat pertumbuhan yang ada di kota, maka kita bisa memakai model desentralisasi begitu. Jadi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang baru yang mungkin bisa dilakukan di desa-desa tersebut begitu ya. Oke. Begitupun dengan model integrasi spasial yang berorientasi pada interaksi desa dan kota. Nah, ini mah agak relatif lebih cocok untuk desa-desa yang berdekatan dengan
kota-kota yang memiliki pertumbuhan dengan baik, sama seperti dengan model pusat pertumbuhan yang pertama, gitu ya. Oke, baik, itu untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari kelompok 6 kelas C dari Jaila Nurul Janah. Pertanyaannya, apa keuntungan dan kerugian dari desentralisasi teritorial dalam pengembangan wilayah pedesaan, terutama dalam konteks alokasi sumber daya? Selain itu, bagaimana pemerintah pusat bisa mengelola upaya pembangunan wilayah pedesaan dengan menggunakan pendekatan desentralisasi teritorial agar tercipta keseimbangan antara otonomi daerah dan tujuan nasional? Oh, ini pertanyaannya sangat meluas ya. Oke, saya bahas yang pertama dulu. Keuntungan dari desentralisasi itu, desentralisasi di sini kan berarti dia menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan yang baru ya, yang ada di desa-desa. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya itu adalah setiap wilayah nantinya akan mempunyai pusat pertumbuhan. Dan otomatis diharapkan ketika pusat-pusat pertumbuhan tersebut tumbuh di setiap daerah, maka daerah-daerah di sekitar pusat pertumbuhan itu bisa ikut tumbuh juga. Jadi pemerataannya akan lebih baik begitu ya dibanding dengan model-model yang lain. Dan cenderung dalam tanda kutip bisa lebih cepat pertumbuhannya. Itu keuntungan dari desentralisasi teritorial. Kemudian selain itu bagaimana pemerintah pusat bisa mengelola upaya pembangunan. Nah, kalau sekarang kan banyak program ya dari pemerintah terutama untuk desa. Yang kita kenal saja kan yang gampang yaitu adalah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah per tahun untuk satu desa adalah 1 miliar rupiah. Dan itu pemerintah membebaskan dengan catatan harus sesuai dengan pagu anggaran yang berlaku dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan desa masing-masing. Dalam hal ini, alokasi dana tersebut itu sangat mendukung desentralisasi begitu. Biar desa di daerah masing-masing bisa mengembangkan pusat pertumbuhan masing-masing sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di desa tersebut, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Oke, saya rasa itu ya jawabannya. Jadi secara tujuan nasional nanti insya Allah akan tercapai. Kalau misalnya pihak desa tersebut atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam menumbuhkan pusat pertumbuhan yang baru, itu menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kelompok 7 kelas B, dari Raisul Muslim, apa peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengembangan wilayah pedesaan dan apa saja contoh teknologi yang dapat diterapkan. Oke, gampangnya gini lah. Sekarang kan produk-produk hasil alam lah gitu ya dalam tanda kutip di desa itu sangat banyak. Seperti singkong, padi, buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi, kalau misalnya orang di desa bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, masyarakat bisa menggunakan platform jual beli online misalnya ya. Di sini saya kasih contoh misalnya Shopee, Tokped, kemudian Blibli, Lazada dan lain sebagainya. Itu mereka bisa menggunakan itu sebagai bahan pemasaran produk pertanian mereka. Dan tentunya produk-produk tersebut jangan dijual mentah, dalam artian padi jangan dijual berasnya, tapi dengan olahan yang lain, misalnya dengan dibuat makanan apa, begitu ya, begitupun singkong. Singkong pun kalau dijual dengan berbentuk singkong yang asli dalam artian hasil panen tidak diapa-apain begitu, itu secara nilai ekonomi akan rendah. Tetapi ketika singkong tersebut diolah menjadi varietas yang lain, misalnya dibuat keripik atau bahan makanan yang lain yang sudah dikemas dan awet begitu ya, itu dia akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan masyarakat akan bisa memasarkannya di platform online yang tadi. Nah, itu bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang ada di desa. Sekarang di beberapa desa saya lihat sudah masif pelatihan platform online untuk penjualan hasil produksi masyarakat desa, UMKM tentunya ya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, oke, dari Randy, kelompok 3 kelas A. Bagaimana partisipasi masyarakat lokal dapat ditingkatkan dalam pengembangan dan pelaksanaan konsep agropolitan? Nah, ini masyarakat lokal partisipasinya seperti apa dalam konsep agropolitan?
Untuk masyarakat yang sudah memiliki pola pemikiran yang terbuka, tentunya mereka akan menyambut dengan antusias proses konsep agropolitan ya. Karena mereka akan sangat menyadari bahwa agropolitan itu salah satu cara agar pertumbuhan ekonomi yang ada di desa yang berbasiskan pertanian atau perkebunan atau sayuran dan lain-lain itu bisa naik, meningkat begitu. Seperti contohnya di Lembang, saya lihat konsep agropolitannya sudah sangat baik, terutama dari tempat penjualannya itu sudah tidak hanya di pasar Lembang ya untuk menjual sayuran, tapi sudah ke pasar yang ada di Kota Bandung, sudah ada di Pasar Subang, dan lain sebagainya di beberapa tempat. Jadi konsep agropolitan ini memang sudah diterapkan dengan baik. Begitu. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan konsep pembangunan agropolitan? Permasalahannya memang tidak semua masyarakat berpikiran terbuka ya. Ada juga yang masih berpikiran tradisional, nah itu menjadi tantangan. Di sini pihak-pihak penyuluh pertanian misalnya atau masyarakat akademisi dan lain-lain itu secara bertahap memang melaksanakan edukasi terkait keuntungan yang dihadirkan dari konsep agropolitan ini. Oke, dan masalah yang lain sebetulnya misalnya di bandar-bandar lokal ya, banyak bandar-bandar yang memanfaatkan keuntungan di mana keterbatasan informasi yang dimiliki oleh petani itu mereka memanfaatkan dengan membeli hasil pertaniannya dengan murah dan menjualnya dengan mahal. Jadi keuntungan yang lebih besar itu ada di pihak bandar. Nah, ini kalau dalam konsep agropolitan dikurangi ya hal seperti itu, jadi keuntungannya bisa merata terhadap petani. Selanjutnya, kelompok 6 kelas B, Nida Anissa. Pertanyaannya, apakah ada contoh desa yang sukses dalam model pengembangan wilayahnya? Jika ada, apakah strategi yang dilakukan desa tersebut sehingga bisa berhasil dan bisa menginspirasi bagi desa-desa lain untuk maju? Bagaimana cara desa tersebut menghadapi tantangan dan kendala dalam model pengembangan wilayah? Oke, seperti yang pernah saya contohkan ya di beberapa pertemuan kemarin, itu ada beberapa desa yang bisa memanfaatkan potensi alamnya dengan maksimal. Seperti desa yang ada di Kabupaten Kuta Selatan di Bali, itu kan pendapatannya bisa belasan miliar per tahun karena bisa memanfaatkan sektor pariwisata yang ada di sana. Kemudian apa pola-pola keruangan di desanya pun tidak diubah. Dalam artian walaupun mereka secara income sudah besar, tapi tidak merubah ciri khas lokal yang ada di desanya. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri juga bagi wisatawan. Kenapa? Karena ya mereka akan sangat senang ketika melihat desa adat Bali yang masih lokal dalam artian sangat tradisional begitu. Jadi mereka mengembangkannya di sektor wisata, tapi secara pola pemukiman dan lain sebagainya tetap mempertahankan tradisionalitasnya. Itu salah satu desa yang paling, ya saya rasa cukup sukses lah dalam mengembangkan desanya. Ada di Bali ya, di Kuta. Yang ada Pantai Pandawanya. Saya lupa nama desanya apa. Oke, kemudian tantangannya banyak memang. Tantangannya banyak, tapi salah satunya terkait gerusan budaya ya, karena kan banyak turis yang masuk, baik lokal maupun mancanegara. Nah, di situ masyarakat lokal harus bisa terus mempertahankan tradisi ini. Kelompok 3 kelas B, Netilawati, bagaimana keberhasilan model pusat pertumbuhan kota dapat diukur dari segi pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Model pusat pertumbuhan desa mungkin maksudnya ya. Oke, jadi salah satu patokan keberhasilan pengembangan pertumbuhan di desa yaitu ketika taraf hidup masyarakat desa dan juga kondisi lingkungannya tetap terjaga. Taraf hidupnya naik dan kondisi lingkungannya terjaga. Itu menjadi tolak ukur keberhasilan perkembangan sebuah desa, begitu ya. Seperti konsep yang sudah saya berikan di pertemuan ke-6. Oke, kemudian kelompok 4 kelas B, Muhammad Rifa Munadi, pertanyaannya bagaimana jika suatu kota pusat pertumbuhan menimbulkan dampak negatif bagi sekitar daerahnya? Dan bagaimana upaya yang harus dilakukan agar pertumbuhan itu sesuai dengan tujuan awal dari pusat pertumbuhan? Ya, setiap pertumbuhan tentunya tidak hanya faktor positifnya saja yang muncul, tapi
kadang-kadang ada juga faktor negatif sebagai efek samping penyertanya. Misalnya, sebuah desa yang berkembang dengan pesat, misalnya ya, dengan segala macam teknologi, kemudian arus budaya, arus informasinya pesat, internet sudah dikenal luas, itu dia akan sulit untuk menangkal budaya-budaya baru yang datang, terutama yang bisa diakses dari akses internet tadi ya. Makanya di sini pihak-pihak yang sudah dewasa itu lebih bisa harus memfilter terkait informasi-informasi yang masuk, yang terutama yang diakses oleh anak muda dan anak-anak yang ada di sana. Biar secara tradisi lokal itu bisa tetap bertahan begitu ya. Oke. Kemudian kelompok 5 kelas B, Nazala Zean, pertanyaan bagaimana upaya pemerintah dan juga masyarakat untuk mewujudkan wilayah sebagai DPP atau desa sebagai pusat pertumbuhan yang ideal. Apakah memungkinkan jika semua desa yang ada termasuk menjadi DPP? Itu sangat mungkin. Sangat mungkin semua desa menjadi pusat pertumbuhan. Asalkan, tapi kan kalau semuanya bergerak secara serentak itu akan sulit. Jadi kita ambil dulu misalnya satu kecamatan satu aja dulu dijadikan DPP. Dan nanti akan muncul desa-desa lain sebagai DPP yang baru, dan nanti di akhir semua desa yang ada di kecamatan tersebut akan menjadi DPP. Itu sudah sangat baik berarti kalau prosesnya sudah sampai ke sana. Berarti pemerataan pembangunannya sudah tercipta. Maksudnya seperti itu ya. Dan prosesnya ya butuh waktu yang cukup lumayan memang, hanya saja bertahap dan progresnya mudah-mudahan bisa cepat begitu untuk semuanya menjadi DPP. Upaya pemerintah ya di sini mengarahkan ya. Jadi dalam hal ini pemerintah pusat memberikan alokasi dana desa 1 miliar per tahun, kemudian pemerintah daerah nanti mengarahkan bagaimana caranya agar masyarakat yang ada di desa itu bisa memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya dengan baik demi pembangunan yang ada di desa tersebut. Oke, kelompok 1 kelas B, Ega Saputra, pertanyaan, bagaimana model pengembangan wilayah pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan? Dan apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilannya? Jika pengembangan pedesaan sudah terlaksana dengan baik, begitu ya, salah satu cirinya itu adalah desa sudah bisa memanfaatkan potensi alam dan sumber daya manusianya dengan maksimal. Misal seperti di Desa Ponggok ya, Desa Ponggok itu di Klaten kalau saya tidak salah di Jawa Tengah, itu dia sudah bisa memanfaatkan sumber daya airnya yang ada di sana dengan baik sehingga dijadikan pemandian, dan pemandian tersebut dibuka untuk umum sebagai akses wisata dan bisa menghasilkan hampir 8 miliar per bulan pemasukan untuk desa. Ketika banyak wisatawan yang datang, otomatis masyarakat yang ada di sekitar desa tersebut bisa menambah mata pencarian. Misalnya sebagai penjual souvenir, penjual makanan, dan lain-lain. Memanfaatkan dengan adanya objek wisata tersebut. Berarti kan perekonomian akan tumbuh ya di sana. Indikator yang lain yang digunakan adalah taraf hidup. Taraf hidupnya apakah naik atau turun atau stagnan gitu. Saya yakin ketika income yang datang besar berarti taraf hidupnya otomatis akan naik. Tapi dengan beberapa pertimbangan tentunya. Kemudian taraf lingkungannya atau kondisi lingkungannya tetap terjaga atau tidak. Karena percuma ketika taraf hidup naik tetapi taraf lingkungannya menurun, itu akan terjadi kerusakan dan tidak bisa dipertahankan ke depan. Jadi kalau misalnya kita berbasis sumber daya alam, itu selain income-nya naik, gitu ya, tapi alamnya pun harus dijaga. Karena kalau alamnya tidak dijaga, ke depannya tidak akan ada lagi yang berminat untuk datang ke sana. Itu menjadi indikator apa namanya pembangunan atau pengembangan wilayahnya sudah berjalan baik atau belum. Kemudian dari kelompok 1 kelas C, Tariska Rahmawati, apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan model pusat pertumbuhan di negara berkembang? Oke, tantangan yang dihadapi seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu terkait pola pikir masyarakatnya apakah sudah terbuka atau belum. Karena kan ya mohon maaf ya dalam tanda kutip masyarakat yang ada di desa itu kebanyakannya kan pendidikannya masih belum tinggi. Dan ada beberapa yang masih berpikiran sempit dalam artian menolak modernisasi begitu ya dan lain sebagainya.
Maka di sini ketika masyarakatnya sudah berpikiran terbuka, tapi tentunya yang berbasis kearifan lokal, insya Allah nantinya pengembangan di desa tersebut, di wilayah tersebut akan terlaksana dengan baik begitu. Kelompok 2 kelas C, Siti Agnia. Pertanyaan. Dalam pengimplementasiannya, apakah model desentralisasi teritorial dapat diterapkan di berbagai macam pedesaan? Desentralisasi bisa saja diterapkan di berbagai macam pedesaan. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, setiap model itu punya tempat yang lebih maksimal. Yang desentralisasi ini, dia akan maksimal diterapkan ketika dia jauh dari pusat pertumbuhan kota. Begitu ya. Karena dia jauh dari pusat pertumbuhan kota, otomatis desentralisasi ini harus dilakukan. Kenapa? Karena wilayah tersebut dia akan butuh pusat pertumbuhan yang baru sebagai acuan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya agar bisa berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada di sana. Begitu. Jadi butuh trigger ya. Desentralisasi itu kan jadi membuat pertumbuhan-pertumbuhan yang baru dan daerah yang lainnya nanti akan punya trigger dari daerah tersebut yang memang perkembangannya sudah lebih dulu. Oke. Kemudian kelompok dua kelas B ya, Sahrul Gunawan. Apa rencana mitigasi bencana dan pengelolaan risiko yang harus diterapkan dalam pengembangan desa, kota, mengingat potensi risiko alam dan lingkungan? Betul. Hampir di setiap wilayah di Indonesia dia punya risiko terkait bencana ya. Baik itu bencana gunung api, misalnya gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Dalam pengembangan desa, tentu saja itu sangat diperhitungkan terkait mitigasi bencananya. Ya, walaupun tidak tersurat dengan detail begitu ya, tapi secara tradisional pun masyarakat kan turun-temurun menurunkan pengetahuannya, budayanya terkait mitigasi bencana. Seperti masyarakat Sunda misalnya, di rumah panggung tradisional asli Sunda itu sudah mengenal konsep tahan gempa ya. Jadi mereka sudah mendesain sedemikian rupa sehingga rumah tersebut memang sudah adaptif terhadap gempa. Dan begitu pun tentang perencanaan wilayahnya. Dalam artian mereka akan menghindari daerah-daerah yang memiliki resiko bencana. Misal mereka tidak akan membuat rumah di sekitar lereng yang berpotensi longsor begitu. Mereka akan cenderung mencari tempat yang datar yang terbebas dari bencana tersebut. Dan banyak contoh yang lain. Oke. Kemudian kelompok 4 kelas C, Pajar, RN, terkait materi desa sebagai pusat pertumbuhan, bagaimana jika terdapat dua desa pertumbuhan yang jaraknya dipisahkan dengan satu desa? Apakah desa pemisahnya itu bisa disebut desa pertumbuhan juga? Oke, kan ada yang disebut dengan DPP atau desa sebagai pusat pertumbuhan. Kalau misalnya ada dua desa yang berdekatan, diseling satu sebagai desa antaranya begitu ya, sebelum desa yang majunya lagi atau desa yang pertumbuhan lagi, itu dia bisa disebut desa sebagai pusat pertumbuhan juga apabila dia levelnya sama dengan kedua desa yang awalnya tadi sudah disebut sebagai desa sebagai pusat pertumbuhan begitu. Kalau misalnya secara kesejahteraan masih di bawah desa yang pusat pertumbuhan yang dua awal, itu berarti belum bisa disamakan. Tapi ketika secara kesejahteraannya sudah satu level, rata-ratanya, itu dia bisa disebut juga sebagai desa pusat pertumbuhan. Jadi proses disintegrasinya sudah sesuai, sudah berjalan dengan baik begitu. Oke, kelompok 3 kelas C, Ripa Siti Maftuah. Pertanyaan, bagaimana model integrasi spasial berkontribusi pada penciptaan ekosistem regional yang seimbang di suatu wilayah? Oke, model integrasi spasial. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, nah kalau model integrasi spasial ini intinya ketika ada pusat pertumbuhan sudah berkembang dengan baik, maka daerah-daerah periferi atau daerah-daerah di sekitar pusat pertumbuhan itu akan terkena dampaknya. Itu disebutnya model
integrasi spasial. Nah, pertanyaannya, dapat membantu merencanakan pengembangan wilayah pedesaan yang lebih efektif. Ya, itu bisa lebih efektif apabila wilayah-wilayah periperi yang ada di sekitar pusat pertumbuhan tersebut bisa menyesuaikan dengan pertumbuhan yang ada di pusat pertumbuhannya. Jadi segala macam perkembangannya, itu desa yang ada di samping-sampingnya atau desa periperinya itu harus mampu mengimbangi daerah pertumbuhan secara bertahap begitu. Nah, apabila daerah periperi tersebut bisa mengimbangi dan mengikuti secara bertahap, maka proses integrasi spasialnya itu bisa dikatakan berhasil. Berarti kan desa-desa yang ada di sekitarnya itu bisa mengikuti pertumbuhannya sesuai dengan desa pusat pertumbuhan yang awal. Oke. Kemudian rekta kelompok 5 ya. Rekta Farel. Nah, ini yang harus dikonfirmasi kelompok 5-nya kelas apa. Bagaimana model pengembangan wilayah pedesaan dapat mengatasi ketimpangan dan ekonomi di pedesaan? Ya, tujuan awalnya pengembangan wilayah desa itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Oleh karena itu, maka ketika pertumbuhan desa atau pengembangan desa itu berjalan dengan baik, otomatis salah satu indikatornya adalah peningkatan ekonomi masyarakatnya. Jadi ketika ekonomi masyarakatnya sudah berkembang dengan baik seiring dengan pengembangan desa tersebut, maka pengembangan desa tersebut bisa dikatakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Begitu. Oke, kelompok 2 kelas A, Vita Rositasari. Sebentar, saya nyalakan dulu listrik. Oke. Bagaimana konsep integrasi spasial dapat membantu dalam merencanakan pengembangan wilayah pedesaan yang lebih efektif? Oke. Ini sama ya tadi pertanyaannya. Bentar. Mirip-mirip. Oke. Lebih efektif di sini kalau integrasi spasial itu kan dia mengacu kepada daerah pusat pertumbuhannya. Misalnya daerah pusat pertumbuhannya adalah daerah A, sedangkan daerah periferinya itu atau daerah di sekelilingnya itu adalah daerah B, C, dan D. Nah, lebih efektifnya apa? Lebih efektifnya apabila daerah di sekitarnya itu dia bisa apa ya, ikut secara beriringan berkembang dengan pusat, bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di pusat pertumbuhan, maka itu akan menjadi efektif. Kenapa? Karena itu jaraknya kan dekat. Jadi biar bisa lebih efektif lagi. Oke, tapi apabila daerah di sekitarnya tidak bisa menyesuaikan, itu justru akan menjadi masalah. Di sana nanti akan terjadi ketimpangan pertumbuhan antara daerah pusat dengan daerah periferinya, begitu. Oke, kemudian kelompok 7 kelas C, Salma. Pertanyaan, bagaimana merencanakan pengembangan wilayah pedesaan dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan, mengingat perubahan iklim keberlanjutan sumber daya alam. Oke, nah di sini tentunya pengembangan wilayah pedesaan itu sangat menitik beratkan terhadap kondisi keberadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jangan sampai pengembangan desa tersebut berdampak menjadi merusak alam begitu. Nah, makanya pengembangan desa yang berwawasan lingkungan tentulah sangat digalakan di setiap tempat. Misalnya dengan wisata edukasi pertanian begitu ya, atau misalnya dengan industri pertanian, jadi tidak menyampingkan aspek lingkungan. Dan tentunya masyarakat desa juga tidak mau wilayahnya rusak dalam arti mereka kan tinggal di sana. Jadi mereka harus punya segala sesuatu untuk diwariskan kepada anak cucu mereka nanti, terutama tentang kelestarian lingkungan. Oke. Kalau perubahan iklim itu sudah terjadi secara global ya. Dalam hal ini masyarakat bisa apa ya, menanggulanginya dengan cara misalnya tidak menebang pohon sembarangan begitu ya, mempertahankan sumber air, kemudian memperkaya tangkapan air hujan dan lain sebagainya. Oke, kemudian dari kelompok 5 kelas C, Sofa Janzabila, pertanyaannya, bagaimana kebijakan atau strategi desentralisasi pemerintahan
dapat mendukung pengembangan desa yang lebih efektif dan inklusif. Bukan desentralisasi pemerintahan, desentralisasi dari pemerintah maksudnya mungkin. Ya, kebijakannya seperti tadi yang sudah saya jawab di pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, itu kebijakan pemerintah terkait desentralisasi pembangunan tersebut adalah membangun pusat-pusat pertumbuhan di tempat-tempat yang baru dan diperbanyak begitu agar lokasi-lokasi tersebut bisa maju beriringan secara bersamaan dan bisa mengimbangi perkembangan yang ada di kota atau di desa yang lebih maju di sekitarnya. Begitu. Dengan cara BUMDes yang tadi, bukan BUMDes ya, dengan cara dana desa. Dana desa kan diberikan 1 miliar per tahun. Dan itu, sorry, betul ya, per tahun atau per bulan? Per tahun. Dan nanti bagaimana caranya biar pemerintah desa bisa mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan desa. Itu kan salah satu strategi desentralisasi dari pemerintah agar desa bisa mengelola pembangunannya masing-masing. Oke, kemudian kelompok 5 kelas A, Regina Yulianti. Pertanyaannya, bagaimana model pengembangan wilayah di pedesaan ini dapat mengatasi pertumbuhan populasi penduduk yang berkelanjutan di wilayah pedesaan? Oke, ini jadi masalah ya. Jumlah pertambahan penduduk tiap tahun kan terus meningkat. Ya, di samping dengan program KB dan lain-lain, tapi tetap saja secara populasi Indonesia itu semakin bertambah ya tahun demi tahun. Nah, sebetulnya yang jadi masalah, bagaimana cara kita memanfaatkan laju pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, itu bisa dimanfaatkan sumber daya manusianya biar lebih optimal. Karena kan untuk dihambat sulit ya, begitu. Nah, caranya gimana? Sekarang kan dikenal sebagai ledakan penduduk. Jadi jumlah penduduk dalam usia produktifnya itu sangat banyak di Indonesia pada saat ini. Nah, pemerintah ingin ketika jumlah masyarakat atau penduduk produktif itu bisa diimbangi dengan kualitasnya. Makanya kan wajib belajar sekarang sudah naik dari 9 tahun jadi 12 tahun. Nah, itulah salah satu upaya pemerintah agar ledakan penduduk itu bisa diimbangi dengan kualitas yang lebih baik. Ketika kualitasnya semakin baik, maka diharapkan nanti bisa membangun desanya dengan baik, karena sumber daya manusianya sudah meningkat secara kualitas begitu. Oke, kelompok 6 kelas A, Tina Siti Nurasifa. Pertanyaannya, apakah pengembangan wilayah pedesaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal? Dan apakah ada peluang-peluang ekowisata dalam pengembangan wilayah desa? Ini sangat berkontribusi, karena ketika pengembangan wilayah pedesaan tentu di sana akan juga tumbuh pusat-pusat ekonomi yang baru. Ya, dan diharapkan ketika pusat ekonomi tumbuh itu, masyarakatnya kesejahteraannya pun akan naik dan pemerataan kesejahteraannya akan baik juga. Peluang ekowisata sangat banyak. Sekarang kan dikenal banyak desa-desa wisata yang memanfaatkan potensi alamnya, yang memanfaatkan budayanya untuk dijadikan daya tarik wisata bagi masyarakat luar ya terhadap desa tersebut. Dan itu secara ekonomi akan mendatangkan income yang cukup lumayan bagi masyarakat yang ada di desa. Oke, pertanyaan terakhir saya lihat dari kelompok 5 kelas B, Siti Halimatus. Pertanyaannya, bagaimana pengembangan kawasan agropolitan dapat diintegrasikan dengan pengembangan pariwisata di pedesaan? Nah, ini sekarang saya lihat kalau yang paling dekat contohnya ada di Taraju ya, di Kabupaten Tasikmalaya. Itu kan mereka sudah masuk bertahap untuk menjadi desa agropolitan. Mereka punya perkebunan teh yang luas, mereka punya tanaman sayur juga, mereka punya padi juga. Nah, mereka sekarang dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut bukan hanya hasil pertanian perkebunannya saja yang dijual, akan tetapi atraksi wisatanya atau pariwisatanya pun digalakkan. Terutama dengan mengadakan paket-paket tur ya. Paket tur mengunjungi kebun teh untuk melihat masyarakat sedang memetik teh misalnya. Atau paket tur edukasi untuk melihat masyarakat yang sedang melaksanakan pertanian sayur atau di masyarakat yang sedang melaksanakan pertanian padi. Itu paketnya itu plus dengan menginap di homestay yang ada di sana.
Jadi wisatawan bisa juga merasakan secara sosial budaya masyarakat yang tinggal di sana dengan cara menginap di sana. Misalnya melihat bagaimana cara mereka memasak secara tradisional, secara sosial budayanya seperti apa, itu diadakan dalam paket-paket tur tersebut. Dan di Taraju sekarang sedang dikembangkan model tersebut. Berarti selain agropolitan, pariwisatanya pun akan tumbuh secara bersamaan. Jadi memang di setiap desa memang berpotensi untuk mengembangkan hal tersebut. Tinggal masyarakat desanya ada yang mengerti atau ada yang peduli gak, atau ada yang nggak atau ada yang sadar gak untuk melaksanakan itu. Seperti itu ya. Oke, saya rasa semua pertanyaan sudah saya jawab. Kurang lebihnya silahkan apabila masih ada yang masih belum dipahami bisa ditanyakan kembali di WA Group. Berarti kita 7 pertemuan sudah selesai ya, kita anggap selesai karena 7 materinya sudah saya sampaikan, baik itu secara luring di kelas ataupun 2 pertemuan terakhir saya sampaikan secara daring menggunakan video dan berdiskusi di WA Group. Untuk UTS, informasinya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal masing-masing, di kelas masing-masing tentunya ya, dan nanti akan dilaksanakan secara daring. Jadi tidak akan di kelas langsung, akan tetapi rekan-rekan nanti pada hari Rabu itu akan saya laksanakan dengan sistem Zoom. Semuanya harus on cam ya, di tempatnya masing-masing menggunakan pakaian UTS yang berlaku hitam putih dan memakai dasi unsil begitu ya. Pengawasannya saya akan laksanakan secara Zoom dan nanti pelaksanaannya silakan dilaksanakan di tempat masing-masing. Dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti akan saya buat thread khusus untuk pengumpulan UTS-nya, jawaban UTS-nya di Google Classroom. Dan nanti saya akan tentukan juga jam pengumpulan sesuai dengan jadwal masing-masing. Jadi pengumpulan untuk kelas A, B, dan C itu akan berbeda nanti jadwalnya, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Apabila masih ada yang bingung terkait teknis UTS, silahkan bisa ditanyakan di WA Group. Begitu ya. Baik, terima kasih. Selamat untuk menjalankan UTS di minggu ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan maksudnya. Hasilnya bagus, mudah-mudahan semuanya ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.